Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Solih and Solihah 4th grade Istanbul. I hope you are healthy and happy today. Meet again with Miss Tia in Akidah Lessons. Starting today, Miss Tia will teach in fiqh and Akidah subjects. Are you ready to study now? If you are ready, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas di materi bab 3 yang berjudul Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kitab-kitab yang berisi tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai pedoman hidup untuk manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kitab-kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul-Nya yang diperuntukkan bagi manusia, yang berisi tentang peraturan, ketentuan, perintah dan juga larangan yang harus dijadikan pedoman bagi umat manusia dalam menjalankan hidupnya sehingga ia mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Mempercayai keberadaan kitab-kitab tersebut juga termasuk ke dalam rukun iman yang ketiga, yakni iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut juga kitab suci. Terdapat 4 kitab suci yang wajib kita ketahui dan yakini keberadaannya. Kitab-kitab Allah ini diturunkan pada masa yang berlainan, tetapi mengandung pokok ajaran yang sama, yakni ajaran tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, berikut adalah 4 kitab suci yang wajib kita ketahui dan kita yakini keberadaannya. Pertama adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Baiklah teman-teman, mari kita bahas satu persatu dari kitab-kitab Allah ini ya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, tepatnya di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat berbahasa Ibrani, berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan untuk menyembah berhala. Kitab Taurat diturunkan sebagai petunjuk dan bimbingan bagi Nabi Musa dan juga kaumnya, yaitu Bani Israel. Di dalam kitab Taurat ini juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, seperti yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-53. Yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur artinya adalah tulisan. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam. Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku hanya kepada umat Bani Israel. Kitab Zabur berisi tentang beberapa zikir, pengajaran dan juga hikmah, seperti yang terdapat di dalam firman Allah di surat An-Nisa ayatnya yang ke-163, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Kitab Zabur berbahasa Kisti, di mana di dalam bahasa Ibrani disebut juga Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam, yaitu pada abad pertama pertanggalan Masehi. Kitab Injil berbahasa Yunani yang di dalam bahasa Arab artinya adalah al-bisyarah atau kabar gembira. Kitab Injil diturunkan sebagai pedoman hidup yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Zabur. Dan Injil merupakan pedoman bagi kaum Nasrani, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Kitab keempat yang merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah, Madinah dan sekitarnya. Dari keempat kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita imani, hanya Al-Quranlah yang wajib kita ikuti sebagai petunjuk. Sedangkan ketiga kitab lainnya yaitu Taurat, Zabur dan Injil hanyalah wajib kita yakini keberadaannya. Namun, kita tidak wajib melakukan ajaran yang terdapat di dalamnya, dan Al-Quran inilah yang wajib kita jalankan ajarannya. Al-Quran berisi pokok-pokok keyakinan atau syariat dan tata cara hubungan kemasyarakatan atau muamalah. Al-Quran adalah kitab suci yang paling lengkap dan berlaku sampai akhir zaman untuk seluruh golongan. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, dan sebagai umat Islam, kita wajib beriman kepada Al-Quran. Agar dapat mengikuti ajaran Al-Quran, maka kita wajib belajar membaca dan juga memahami dan menghayati isi dari kandungan Al-Quran. Sebagai kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir pula yaitu Nabi Muhammad SAW, maka Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Untuk itu, kita harus selalu belajar dan mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran, seperti yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya, orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi jelas ya teman-teman bahwa kitab suci yang harus kita imani dan wajib kita laksanakan ajarannya adalah Al-Quran. Teman-teman, terdapat beberapa kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah: pertama, meyakini kepada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membenarkan seluruh berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya yang masih asli. Ketiga, mengerjakan seluruh ajaran yang terdapat di dalam kitab Al-Quran. Terdapat juga beberapa hikmah dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita, sehingga kita harus banyak bersyukur. Kedua, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Ketiga, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang diturunkannya.
Baiklah teman-teman, cukup jelas ya materi kita pada hari ini? Oke, this is the end of our class. Next week, we will continue our lesson. Let's end the lesson by saying Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.